Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai UTS Mobile Programming yang telah kami buat, yaitu Desain UML. Baik, anggota kami ada Ilyas Nasha, saya sendiri, Eri Novitasari, Amelia Profitarani, Melanie Prisjanti, dan Diana Putri Ananta. Oke, langsung saja ke slide pertama ya, teman-teman. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan alur fungsional dari sistem manajemen usaha berdasarkan aktor yang terlibat, sehingga memudahkan pembagian tanggung jawab sesuai kebutuhan pengguna. Dalam use case diagram ini terdapat 5 aktor utama dengan perannya masing-masing, di antaranya ada satu buyer yang hanya berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pembelian produk saja. Yang kedua ada kasir, bertugas mencatat transaksi penjualan menggunakan fitur point of sale. Next. Yang ketiga ada stock counter atau petugas gudang, berperan dalam pengelolaan produk, kategori, dan stok untuk memastikan ketersediaan barang di sistem selalu akurat. Yang keempat ada admin yang mengelola data pengguna dan peran, mengatur transaksi serta melakukan pembaruan data profile. Dan yang terakhir ada owner atau pemilik usaha yang memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Yang kedua adalah activity diagram. Di sini terdapat login. Activity diagram di atas menjelaskan alur proses login pengguna ke dalam aplikasi menggunakan nomor WhatsApp dan verifikasi OTP. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi dan memilih login dengan nomor WhatsApp. Setelah itu, sistem akan memeriksa apakah format nomor yang dimasukkan valid. Jika format tidak sesuai, sistem akan menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna. Namun jika valid, sistem akan mengirimkan kode OTP melalui WhatsApp. Setelah menerima kode, pengguna memasukkan kode tersebut untuk diverifikasi. Sistem kemudian memeriksa keabsahan kode OTP. Jika kode OTP tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Sebaliknya jika valid, pengguna akan diarahkan ke halaman beranda aplikasi. Halaman beranda. Activity diagram ini menggambarkan alur interaksi pengguna saat mengakses halaman beranda dan mencatat transaksi di dalam aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi. Setelah itu, sistem secara otomatis menampilkan informasi penting terkait usaha seperti total keuntungan, pemasukan, dan pengeluaran bisnis hari ini, riwayat transaksi, serta nama dan foto profil usaha. Selanjutnya, ketika pengguna memilih menu catat transaksi, sistem akan menampilkan halaman khusus untuk mencatat transaksi baru. Diagram ini menunjukkan pengalaman pengguna yang langsung mendapatkan ringkasan kondisi usaha dan bisa dengan cepat mengakses fitur pencatat transaksi, sehingga mempermudah pengelolaan bisnis secara efisien. Baik, selanjutnya ada halaman produk. Activity diagram ini menjelaskan alur interaksi penggunaan saat menjelajahi produk di dalam aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, sistem akan langsung menampilkan daftar produk lengkap yang mencakup nama, stok, harga jual, dan gambar produk. Selanjutnya, pengguna memiliki opsi untuk memfilter produk. Jika tidak melakukan filter, pengguna tetap melihat seluruh daftar produk. Namun, jika pengguna memilih untuk memfilter, maka mereka dapat memilih kategori produk terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna juga memiliki opsi untuk mencari produksi berdasarkan nama tertentu. Jika fitur pencarian digunakan, sistem akan menampilkan hasil yang sesuai dengan nama produk yang dicari. Jadi, ini adalah tampilan mengenai halaman produk. Bisa dibaca ya. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya sekuensi sekuensi diagram. Di atas menggambarkan alur interaksi komponen sistem dalam proses pencatatan transaksi penjualan menggunakan aplikasi point of
interface POS dimulai dari login hingga pembayaran. 1. User memulai dengan login menggunakan nomor HP. 2. Proses login dilanjutkan ke sistem login yang akan memverifikasi penggunaan melalui OTP. 3. Setelah OTP terverifikasi di bagian verifikasi, pengguna diarahkan untuk memilih menu catatan transaksi. 4. Di tahap POS, pengguna memilih produk dan jumlah yang terjual. 5. Tahap selanjutnya adalah detail pesanan, di mana pengguna dapat mereview rincian pesanan yang sudah diinput. 6. Kemudian masuk ke tahap pembayaran, di mana pengguna memilih metode pembayaran yang diinginkan. 7. Pembayaran berhasil diproses sistem penampilan struk sebagai bukti transaksi kepada pengguna. Selanjutnya, Oke, kelas diagram. Berikut adalah beberapa nama kelas yang kami cantumkan di dalam ini, di dalam tabel. Jadi yang pertama ada usaha, yang kedua ada produk, yang ketiga ada kategori, keempat transaksi, kelima detail transaksi, keenam laporan, ketujuh pengguna, dan terakhir stok. Berikut adalah daftar deskripsi sesuai dengan nama kelas diagram masing-masing. Ada beberapa tampilan aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada mendoan JOS, ada paket mendoan, paket. Ya, di sini adalah yang inventaris adalah paket mendoan semua. Jadi yang pertama itu ada pengeluaran dan pemasukan. Yang inventaris adalah stok. Yang terakhir adalah penambahan stok. Berikutnya. Untuk selanjutnya, catat transaksi dan bayar. Selanjutnya, detail pesanan, terus pembayaran, dan detail pesanan. Next. Berikut presentasi yang telah kami buat. Mohon maaf sekiranya banyak salah kata dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon dan kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.